Nah, itu yang saya protes itu. Kalau anak saya tuh nilainya anjlok, ya saya nggak masalah, memang bodoh. Tapi kalau dia nilainya bagus, nilai 9 ada apa, gimana kita terima? Fokus pada masalah tidak naik kelas ini, maka sudah sesuai atau belum dengan yang seharusnya, kan itu yang ombudsman lihat. Dan memang kita melihat dalam proses pemeriksaannya ada beberapa hal yang kita temukan yang tidak tepat gitu ya. Maka kalau di ombudsman kan disebutnya maladministrasi. Bapak merasa ini anak Bapak sebenarnya dikorbankan dengan keberanian Bapak ini dengan Iya. Oh, begitu. Saya rasa begitu. Itu dugaan Karena Bapak. nggak cocok, Bu. Dan dinas sendiri pun kalau diselidiki dinas nggak mungkin, Bu, sampai berani membuat rekomendasi. Ulang lagi. Cek ulang lagi. Tinjau ulang. Pasti dia sudah mendapat kebenaran, kan begitu, Ibu? Kalau nggak mungkin dia berani mengatakan begitu. Tidak kompeten, kita menyimpulkan bahwa kepala sekolah SMA 8 ini tidak kompeten. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Sipla. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat di Kota Medan di dunia pendidikan tentang polemik seorang siswi SMA Negeri 8 Medan yang tinggal kelas karena disebut-sebut faktor absensi. Bersama saya Donna Hutagalung akan memandu diskusi kita kali ini. Saya ditemani oleh rekan saya Leo Bukit. Leo, tahu ya tentang cerita ini ya? Tahu polemik siswa yang tidak naik kelas. Iya. Tapi lebih jelasnya kita sudah mengundang tamu-tamu istimewa kita siang ini, hari ini, Bapak orang tua langsung siswi MSF ya Pak ya, Bapak Coki Indra. Nanti Selamat Bapak siang. bisa sehat Pak? Sehat. Tadi kesini gimana Pak? Susah nggak menemukan kantor SIP ini? Enggak ya? Kalau saya juga permainan saya di sini loh, Bu. Oke. Dan selain itu, selain Bapak Coki Indra, ada juga dari Ombudsman Perwakilan Sumut dengan Ibu Moriana Gultom, Kepala Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Sumut. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya Kak? Sehat Ibu ya? Puji Tuhan. Kita akan bincang-bincang aja ini ya Bu ya, soal ini kan menarik perhatian publik ya, masalah ini, polemik ini. Jadi kita di sini kita buka terang benderang supaya masyarakat juga mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi ini masyarakat ini awalnya tahu dari video Pak Coki Indra ya yang beredar di media sosial. Boleh nggak Pak Bapak ceritakan apa sih yang melatar belakangi Bapak protes dengan kebijakan sekolah yang membuat anak Bapak tinggal kelas, itu boleh nggak Bapak ceritakan? Saya melatar belakangi protes itu karena nilai anak saya itu memang di atas gitu kan, memang layak dia untuk naik kelas itu, tapi ditinggalkan. Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang saya protes itu. Kalau anak saya tuh nilainya anjlok, ya saya nggak masalah, memang bodoh. Tapi kalau dia nilainya bagus, nilai 9 ada apa, gimana kita terima? Ibu selaku orang tua gimana kalau anak ibu memang layak untuk naik kelas ditinggalkan gurunya? Tapi saya tahu juga ada dari pihak sekolah mengatakan itu faktor absensi. Anak Bapak banyak absen. Itu gimana Pak? Kalau saya bilang Ibu, ya itu urusan kepala sekolahnya mau bilangkan 36, 50, 70, tapi saya minta tolong buktikan. Yang namanya sekolah kan punya peraturan, Bu ya. Nah, 3 hari nggak sekolah, panggilan pertama orang tua. Kan begitu, Bu. Nah, jadi panggilan itu cuma sekali, itu pun pada tanggal 10 bulan 6 yang lalu, Bu ya. Itu terkait absensi ya? Absensi. Udah. Nah, itulah dia, Bu. Itu pas sudah proses belajar mengajar itu sudah nggak ada lagi, Bu. Kenapa ini dibuka? Hah? Jadi selama ini pembiaran. Saya tanya lah. Hah?
sekolah itu untuk membina atau pembiaran gitu, Bu? Jadi selama ini sebelum tanggal 10 Juni itu tidak ada panggil kepada orang tua terkait anak Bapak yang jarang masuk sekolah. Tidak ada, Bu. Itu sesuai dari buku apa namanya? Ekspedisinya, Bu, kan? Nah, kelihatannya. Nampak? Jadi menurut Bapak ini apa sih alasan, kalau menurut Bapak itu, dugaan Bapak itu kenapa tuh? Begini, Bu, ini awal ceritanya pada bulan Desember sebelum Natal. Jadi sekolah SMA Negeri 8 itu mendapat uang BOP, bantuan operasional pendidikan, sebesar 60 juta. Jadi kami selaku orang tua murid diundang, ya, diundang di situ. Jadi kepala sekolah itu mengatakan bahwasanya bantuan BOP ini didapat dari orang murid yang kurang mampu, kan begitu, Ibu. Nah, jadi setelah Ibu itu menerangkan bla 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 kayak gitu, Bu, habis sesen menanya kepada orang tua murid ada apa. Jadi kebetulan saya nanyanya, Bu. Saya tanya, Bu, tadi Ibu ada mengatakan bahwasanya dana BOP ini didapat dari orang-orang murid yang kurang mampu. Nah, ya, kalau memang benar, Ibu, ya dikurangi loh uang sekolah mereka. Masa orang miskin lebih besar biaya sekolahnya? Pemerintah sudah bantu 35.000, Bu, ya. 35.000 uang sekolahnya, ditambah lagi dengan 150, 185. Orang miskin, yang kaya masih 150. Aneh enggak, Ibuku? Oh begitu. Jadi Lalu, setelah itu? habis itu Ibu tuh marah. Langsung ditutupnya tuh. Sidang itu ditutupnya. Jadi begitu apa, Bu? Dia ada cari masalah sama saya. Kebetulan pada waktu itu saya kan kalau pagi antar anak pulang jemput kan begitu, Bu. Oh jadi saya potong sebentar. Jadi ini anak Bapak antar ke sekolah? Iya, antar dan Jadi jemput. masuk sekolah begitu? Iya. Jadi kan antar jemput itu, Bu. Jadi kebetulan dia agak lama pulang. Agak lama saya masuk ke pelataran gitu, Bu. Saya dengar Ibu ini ada ngomong, Bu. Itu yang bikin saya sakit kali. Apa tuh, Pak? Hah? Apa tuh? Maaf. Coba di Nangis, betul. Iya. Orang tua nggak tahu diuntung, orang tua murid nggak tahu diuntung. Oh, begitu. Sudah dibantu menikam lagi dari belakang. Itu kenapa dibilang menikam dari belakang? Ya karena saya bukakan loh, bukan wajar loh. Ibu itu memang sampaikan ke Bapak atau ke semua orang tua murid? Tidak, kebetulan pada waktu itu kan udah saya bilang rapat sosialisasi BOP Sosialisasi. cuma saya sendiri yang bicara. Oh, dari semua orang tua siswa yang iya. diundang. Nah, itulah dia. Jadi karena saya protes, dia ributnya begitu. Nah, jadi saya cari lah, Pak. Namanya sekarang kan gampang, cari di Google aja dapat itu semuanya kan. Nah, itu. Jadi waktu Ibu, itu langsung Ibu kepala sekolah yang bilang kepada Iya. Bapak? Waktu beliau ngomong ke Bapak begitu, banyak orang yang melihat atau gimana? Enggak, dia itu rapat sama guru-guru, Bu. Oh, bukan waktu di pelataran Bukan. sekolah itu? Enggak, rapat sama guru-guru. Jadi supaya jangan lagi ditampung orang yang minta bantuan. Dan ditampung. Karena kita akibat dari Bapak ini katanya. Nggak tahu diuntung itu katanya. Udah dibantu, nggak tahu diuntung dia katanya. Itulah dia. Nah, makanya saya cari, Bu. Rupanya begitu. Banyak pasal, semua pasal Permendikbud, peraturan menteri, hajar. Jadi alasan absensi itu menurut Bapak tidak Tidak, tepat. Bukan nggak itu alasan tepat. utamanya. Membuat ke sekolah mengambil Ya. kebijakan membuat anak Pak tinggal kelas. Itu bukan alasan Bukan. utamanya. Kalau itu, Bu, nah Ibu ini lebih tahu, Bu. Nanti Nah, kita coba akan tanya. Ibu ini, benar enggaknya itu? Ya. Karena saya pun sudah dapat informasi itu tidak benar. Jadi dengar-dengar ini Bapak juga ada melaporkan dugaan pungli Iya. dan korupsi ya. Iya, Karena bos benar. itu Dugaan korupsi. Dugaan Iya. korupsi di Iya. Polda Sumut. Pemirsa Sipla, kami sudah berusaha mengundang kepala sekolah Ibu Rosmaida Purba. Belakangan beliau membatalkan untuk hadir.
karena tidak tahu alasannya apa ya. Tapi kita sudah berusaha mengundang, tapi beliau tidak hadir. Jadi supaya berimbang sebenarnya kita sudah berusaha mengundang Pak. Jadi kita bisa dengar juga apa alasan pihak sekolah mengambil kebijakan memutuskan anak Bapak tinggal kelas. Tapi sayang sekali beliau tidak bisa hadir. Nah itu gimana soal laporan Pak ke Polda itu Pak? Itu apa sih latar belakangnya gitu? Begini Bu, ini kan sekolah pemerintah ya Bu ya? Iya, sekolah negeri. Sekolah negeri ya, sekolah pemerintah. Itu diatur, kita mengikuti peraturan menteri dan peraturan pemerintah. Kan begitu Bu. Contohnya, pasal 13 ayat 1A dan 2, sebelum sekolah, kepala sekolah mengutip uang sekolah namanya itu ya Bu ya. Kadang bilang komite, saya pun nggak ngerti lagi nih yang mana. Kemarin dibikin di situ uang sekolah, ini hari uang komite namanya. Udah ribut, uang komite ganti kulit. Nah, udah. Ganti judul Pak. Ya. Jadi kan begitu Bu. Di situ pasal 13 ayat 1A dan 2 itu dikatakan sebelum itu mengutip ya, mengutip uang itu Bu, kepala sekolah harus membuat RAPBS kepada orang tua murid selaku orang tua murid yang dikutip uangnya. Dan itulah karena tahun 2022 2023 Ibu itu membuat RAPBS. Ya, dibuatnya RAPBS. Nah, tapi sayangnya 2023 akhir belajar kepala sekolah tidak membuat LPJ, laporan pertanggungjawabannya. Jadi saya kepingin juga nanya Ibu ya Bu, maaf ya Bu. Iya. Kalau RAPBS dibuat, LPJ nggak dibuat, kita juga apa ini Bu? Iya. Apa udah pasti dibuatnya RAPBS ini dijalankannya? Ya. Belum tentu. Yang pasti itu kalau sudah ada LPJ-nya. Ini. Nah, begitu juga Bu. Pasal 13 ayat pasal 13 dan peraturan menteri nomor 75 tahun 2016 pasal 13 dan peraturan pemerintah Bu nomor 48 tahun 2016 pasal 52 itu harus dibuat LPJ-nya, tapi tidak ada. Nah, berarti dugaan korupsi, dugaan pungutan liar Bu tahun 2023 2024 Ibu ini lebih berani nggak membuat RAPBS lagi, telan semua Bu. Iya, kita masih menduga ya Pak ya. Nah. Belum ada penyelidikan. Iya. Tapi ya itu loh Bu. Jadi uang sekolah tahun 2023 2024 alasan apa? Itu kan pemerintah sudah mengatur Bu. Menteri sudah mengatur. Dituangkan dalam pasal-pasal. Kenapa dilanggar juga Bu? Berarti apa ini? Pungutan liar nggak? Untuk apanya? Ngutip itu? Saya tanya. Itu peraturan menteri ada loh Pak, bukan saya karang-karang. Boleh kita buka ini di YouTube, ini zaman canggih. Ada nggak itu? Nah, jadi itu makanya saya buat laporan itu dugaan korupsi dan pungutan Itu liar. kapan Pak laporkan? Ke Polda? Bulan Ke Polda ya Pak ya? iya, bulan 2 Bu. Bulan Februari. Bulan Februari. Sebelum pemilu lah itu. Sebelum pemilu ya. Mm-mm. Jadi Bapak menduga karena Bapak ada melaporkan itulah imbasnya ke anak Bapak, Iya. begitu? Karena saya kan begini laporan. juga Ibu. Itu yang dibilangkannya udah panggilan keempat ya Bu. Iya. Itu dia memanggil saya Iya. untuk klarifikasi pengaduan saya. Ada Bukan buktinya ada. karena ketidakhadiran anak Bapak ke sekolah, Enggak, Bu. panggilan itu. Saya buktikan bisa. Sesuaikan ekspedisi dia sama surat ini. Sama nggak nanti? Gitu ya. Bapak Ah. pegang itu ya, Bu, Iya. buktinya ya. Jadi gimana sekarang Pak? Apakah anak Bapak sekarang, kan saya tahu juga akhirnya anak Bapak tetap dinaikkan kelas ya, Iya. tetap bersekolah di situ ya. Iya Bu. Itu gimana Pak? Apakah nanti kedepannya anak Bapak ini di sekolah itu tidak mengalami sesuatu yang Tekanan. gitu ya? Oh, saya rasa anak saya sudah kebal dalam hidup yang begituan Bu. Biasa itu. Nah,
Karena apalagi sekarang dia sudah punya modal, Bu. Wah, ayahku berani kok, masa aku nggak berani gitu kan? Nah, kan begitu, Bu ya. Mana mungkin anaknya bacul, bapaknya berani. Kan begitu, Bu. Nah, makanya saya nggak takut. Lebih bagus saya itu dia tetap di situ ketimbang dipindahkan. Ya, ini cerita Bapak udah kita Ya. dengar ya. Dan Ombudsman ini sudah melakukan pemeriksaan ya Bu Sudah. terhadap masa polemik ini ya. Betul, betul. Itu gimana Bu hasilnya Bu? Baik, kalau dari sisi ombudsman sejak laporan ini bukan laporan permasalahan ini bergulir di media gitu ya, kita sudah menangkap isunya sebetulnya dan secara formal juga Pak Coki sudah datang ke kantor yang intinya kita secara resmi meregister permasalahan ini sebagai laporan masyarakat gitu ya. Dan sesuai dengan kewenangan kita tentu sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah kami terbitkan juga hasilnya gitu. Kita sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Jumat kemarin. Sudah kita serahkan ke kepala sekolah sebagai terlapor. Kalau terminologinya di ombudsman gitu ya, ada terlapor, ada pihak terkait gitu, dan kita serahkan juga ke dinas pendidikan sebagai atasan dari kepala sekolah dan ke inspektorat juga sebagai pengawas gitu ya, pengawas internalnya pemerintah daerah gitu. Pada prinsipnya sesuai dengan yang disampaikan Pak Coki tadi, dalam hasil pemeriksaan kita benar adanya gitu ya. Kita sebetulnya tidak sedang mencampur adukan ini dengan laporan Pak Coki terkait dengan dugaan korupsi dan pungli dan lain sebagainya gitu ya. Kita fokus pada masalah tidak naik kelas ini, maka sudah sesuai atau belum dengan yang seharusnya, kan itu yang ombudsman lihat. Dan memang kita melihat dalam proses pemeriksaannya ada beberapa hal yang kita temukan yang tidak tepat gitu ya. Maka kalau di ombudsman kan disebutnya maladministrasi, maka dengan adanya maladministrasi kita terbitkan tindakan korektif. Sejalan dengan yang Pak Coki sampaikan tadi, kita juga menyampaikan ini supaya dibatalkan keputusan tinggal kelas itu gitu. Tetapi tentu karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan soal naik tidak naik itu diputuskan dalam rapat dewan guru gitu ya. Maka dalam tindakan korektif kita juga kemarin di dalam LHP kita meminta dibatalkan, tetapi tetap dilakukan rapat dewan guru terkait dengan ini gitu ya. Jadi tetap harus dalam rapat dewan guru juga dalam memutuskan untuk dinaikkan nanti si anak ini gitu. Tetapi kita secara clear menyebutkan bahwa ini soal tinggal kelas ini harus dibatalkan, tetapi cuma proses pembatalannya itu kan harus lewat rapat dewan guru, dan kita minta dinas pendidikan hadir di situ gitu. Jadi nggak lagi seperti rapat dewan guru yang sudah dilaksanakan hanya ada kepala sekolah kemudian dewan guru dan yang lain-lainnya gitu ya. Tetapi kita minta juga dinas pendidikan hadir di situ untuk memastikan bahwa yang kita minta pembatalan dan menaikkan kelas ini dilaksanakan di rapat dewan guru itu. Itu secara garis besar seperti itu sih. Itu temuan ombudsman itu terkait maladministrasi itu bentuk yang dilakukan kepala sekolah itu seperti apa? Apa yang dilakukan? Ada beberapa. Kalau di LHP kita dibentuk maladministrasinya itu kita ada sebutkan beberapa kategori. Yang pertama soal tidak kompeten, kita menyimpulkan bahwa kepala sekolah SMA 8 ini tidak kompeten. Kenapa? Karena pertama kriteria kenaikan kelas kan selama ini yang beredar, dan memang penjelasan ibu kepala sekolah juga kan demikian gitu ya. Memang menurut beliau ini pure karena ketidakhadiran saja maka menjadi tinggal kelas gitu. Maka kita ketika di pemeriksaan kita minta kriteria kenaikan kelas itu memang apa saja gitu. Beliau menyebutkan beberapa soal ketidakhadiran, tidak boleh lebih dari 10%, kemudian mata pelajaran itu tidak boleh lebih dari 3 yang tidak tuntas KKM, kemudian sikap gitu ya. 3 kategori itu beliau sampaikan. Oke, untuk anak ini yang bermasalah adalah di bagian ketidakhadirannya, karena yang tadi ada 34
34 ketidakhadiran, maka kalau dipresentasikan kan dia jadi sekitar 11 atau 12% gitu ya, artinya melampaui dengan dari 10% itu. Soal KKM dan sikap nggak ada masalah gitu ya, cuma satu kategori itu. Tapi kemudian kan kita ngecek kriteria ini, soal penyebutan 3 kriteria untuk kenaikan kelas ini ada di mana dasarnya gitu. Nah itu kita yang nggak lihat di sekolah ini punya gitu. Mereka tidak punya kriteria atau mekanisme yang secara baku, secara tertulis disebutkan bahwa inilah kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 8 gitu ya. Kalau nggak tahu teman-teman ngecek nggak di pemberitaan di media, biasanya kan beliau bilang gini, soal kriteria kenaikan kelas itu tertuang di Permendikbud, kan beliau biasanya bilang gitu. Kita sudah coba cek di Permendikbud, di Permendikbud itu memang disebutkan bahwa kriteria kenaikan kelas itu ditentukan oleh sekolah gitu ya, melalui rapat dewan guru gitu. Nah, artinya kan amanat dari Permendikbud itu mestinya kan diturunkan ke dalam mekanismenya sekolah, entah bentuknya SOP atau kalau Dinas Pendidikan menyebutkan harusnya itu tertuang di kurikulum KWSP gitu ya, atau ada SK guru gitu. Kita cek SK kepala sekolah, mohon maaf. Kita coba cek ada nggak itu tertuang, paling tidak kalaupun tidak ada di SK yang diterbitkan oleh kepala sekolah soal penetapan kriteria itu gitu ya, itu nggak ada. Atau ada nggak tertuang di kurikulum, karena mestinya ada di kurikulumnya tertuang dengan kriteria itu gitu. Kita periksa kemarin ada nggak mereka punya kurikulum yang disebut kurikulum operasional satuan pendidikan KWSP gitu ya. Di KWSP itu memang ada di satu bagian yang menyebutkan bahwa kriteria kenaikan kelas adalah ini gitu, termasuk yang tadi disebutkan di situ gitu. Tetapi ketika dokumen KWSP ini kami sandingkan dengan dokumen yang sudah ada di Dinas Pendidikan, kan kurikulum ini kan disusun di sekolah, kemudian disahkan atau ditandatangani oleh Dinas Pendidikan pengawas gitu ya, dan diserahkan satu ke Dinas Pendidikan. Artinya kan dokumen ini ada di sekolah, ada juga di Dinas Pendidikan. Nah, yang kami temukan adalah salinan yang kami dapat dari sekolah ini betul ada soal kriteria itu. Tapi begitu kami sandingkan dengan yang ada di dinas, yang ada di dinas itu nggak ada gitu. Jadi waktu itu kita ya yang kita anggap dokumen resmi yang mana ya, yang ada di dinas dong gitu. Maka yang ada di dinas ini soal kriteria itu tidak ada. Itu satu. Kemudian kenapa juga kami sebutkan tidak kompeten? Soal pembinaan kepada anak yang tidak hadir, itu kita tidak temukan mekanismenya di sekolah. Kalau kepala sekolah bilang kan ini harusnya ada di BK, kita udah coba cross check ke BK-nya, itu nggak punya mekanisme baku. Misalnya dalam berapa hari misalnya anak ini tidak hadir tanpa keterangan, baru diterbitkan SPO, surat panggilan orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya kan yang jadi justifikasinya adalah kalau misalnya taruhlah betul misalnya lebih dari 10% misalnya si anak sudah tidak bisa naik kelas misalnya gitu ya, maka yang jadi pertanyaan kami, kenapa baru dipanggil orang tuanya setelah absensi ini lebih dari 10%? Ya sia-sia dong ya, buat apa lagi dipanggil kan, kira-kira gitu. Coba tadi dipanggil misalnya dilakukan pembinaan ketika absensinya itu masih 5% misalnya, atau ketika masih 6% gitu. Tapi begitu dipanggil ketika si absensinya sudah lebih dari 10%, lantas apa gunanya lagi kan gitu ya. Jadi soal mekanisme pembinaan di BK itu pun kami melihat tidak ada di sekolah. Jadi hal-hal itu menurut kami memvalidasi bahwa ya memang ada maladministrasi berupa tidak kompeten. Kita menyimpulkan itu maladministrasinya itu. Kemudian apa lagi? Di bagian yang tadi pengaduan Pak Coki soal dugaan pungli dan lain sebagainya. Betul yang tadi saya disclaimer bahwa memang kita belum, setidaknya terkait dengan laporan ini kita nggak sampai ke situ gitu ya. Kita nggak mengulik sampai ke situ soal apakah dugaan Pak Coki ini betul atau tidak gitu ya. Tetapi yang kita lihat akhirnya adalah ini, kami menganggap ini konflik kepentingan. Kenapa konflik kepentingan? Karena jadinya dicampur adukan aduannya Pak Coki dengan proses belajar mengajarnya si anak gitu ya. Kenapa? Misalnya dari segi pemanggilan saja misalnya, kan beliau bilang sudah dipanggil sebanyak 4 kali, tapi ketika kita cross check panggilan 4 kali itu bukan dalam rangka absensi gitu. Beliau itu
panggilan ke orang tua terkait dengan absensi hanya satu kali, tanggal 10 Juni, tanggal 10 Juni 2024, di mana itu proses belajar mengajar artinya sudah selesai, di ujung gitu, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian juga tanggal 10 atau tanggal 11 ya, tanggal 11 orang tua siswa kan sudah hadir, tetapi ibunya gitu ya. Tapi kenapa Pak Coki diminta lagi untuk hadir di tanggal 13 gitu kan? Artinya kan sebetulnya dengan dipanggilnya tanggal 11 dan orang tua hadir kan sebetulnya sudah ada pembinaan di situ. Tapi kemudian dipanggil lagi di tanggal 13 gitu ya. Pak Coki hadir lagi di tanggal 13. Jadi dari situ kita menyimpulkan bahwa ini kok campur adukan proses belajar mengajar si anak dengan laporan pengaduan gitu, maka kita menyebutkannya itu sebagai satu konflik kepentingan gitu. Harusnya kan pengaduannya Pak Coki ya silakan saja berjalan gitu ya tanpa melibatkan si anak gitu ya. Kemudian satu lagi maladministrasi yang kami simpulkan adalah tidak patut. Kenapa kami sebut tidak patut? Ternyata sebelum kami terbitkan LHP itu, Kepala Dinas Pendidikan kan sudah menerbitkan surat ke Kepala Sekolah untuk peninjauan kembali. Silakan ditinjau kembali soal keputusan meninggalkan anak ini gitu ya. Tetapi kemudian Kepala Sekolah menolak membalas surat Kepala Dinas Pendidikan dengan menolak peninjauan kembali itu dengan berbagai alasan. Maka di situ kita melihat bahwa ada hal yang tidak patut dalam proses ini gitu ya. Maka hal itu yang kita sebutkan sebagai maladministrasi itu tadi sih. Jadi dari maladministrasi itulah kemudian kita terbitkan apa kira-kira yang mau dilakukan untuk mengoreksi, memperbaiki gitu ya yang sudah kejadian ini gitu sebetulnya. Dari sisi ombudsman itu. Tadi Bu bilang rekomendasi ombudsman itu agar sekolah melakukan rapat dewan guru lagi untuk membatalkan betul. Ke sebelumnya. Itu sudah terlaksana nggak Bu? Apa ada pengawasan ombudsman sendiri ke sekolah gitu? Kayaknya belum ya? Tapi setidaknya untuk sampai per hari ini ya kami belum dapat update-nya apakah sudah dilakukan atau tidak gitu ya, karena kebetulan di LHP itu juga baru kami serahkan Jumat sore kemarin gitu ya. Ini sekarang hari efektifnya baru hari ini hari Senin gitu. Mudah-mudahan sudah terlaksana, tapi mungkin masih perlu kami monitoring gitu ya. Tapi dengan kami melibatkan Dinas Pendidikan dan Inspektorat, kami juga sebetulnya secara langsung meminta mereka untuk turut mengawasi pelaksanaan LHP ini gitu ya. Jadi nggak hanya dari sisi ombudsmannya, tetapi Dinas Pendidikan sebagai atasannya kepala sekolah dan Inspektorat sebagai pengawas di pemerintahan daerah gitu ya, turut mengawasi pelaksanaannya juga gitu sih. Pak Coki Indra ya, apa sih yang Bapak harapkan ke depan dengan masalah yang dihadapi anak Bapak ini dengan siswa-siswa yang lainnya gitu atau orang-orang tua yang lainnya gitu kan? Apakah membungkam orang tua atau gimana? Apa harapannya nanti? Harapan saya kepada orang-orang tua murid ya, jangan diam. Kalau memang nggak benar, naikkan. Sama seperti inilah Bu ya, baru kemarin mereka bikin rapat komite sama orang tua murid. Itu RAPBS itu harus diserahkan sama orang tua murid Bu, bukan ditempel di dinding. Serahkan biar orang tua murid itu membaca. Ibu lah saya tanya, ini contoh ya Bu ya. Kalau ditempel di sini, mungkin Ibu bacanya itu sambil ke sekolah. Jadi sampai sekarang itu nggak diserahkan? Enggak. Itu kan itu harus diserahkan ya? Iya. Ini yang baru. Yang lama tahun 2023, 2024 nggak ada. Nah, saya cuma itulah yang saya mau tekankan sama ombudsman. Saya acungkan jempol. Terima kasih. Karena bukan apa Bu, memang independen. Nah, terbukti. Saya angkat tangan, langsung cross check ke lokasi. Benar nggak? Cuma permasalahannya Bu, saya minta tolong supaya ini didesak dari pihak kepolisian untuk langsung menyelesaikan permasalahannya. Itu udah jelas Ibu Bu ya. Kalau RAPBS tidak ada, terus mengutip, itu apa namanya kalau nggak pungli? Sementara di peraturan pemerintah dan peraturan menteri itu Bu, akhir tahun
harus buat LPJ-nya, baru buat lagi RAPBS. Ini nggak ada, LPJ nggak ada, RAPBS nggak ada. Terus kutip 150.000. Hah? Satu lagi saya tanya dulu ibuku. Di sekolah itu ada komite, Bu. Iya. Ya, komite yang diketuai oleh Indra Harahap. Udah, Bu? Apa fungsi komite? Saya nggak ngerti loh. Itu sebenarnya fungsi komite ini kan menjembatani antara guru dan orang tua murid apabila terjadi permasalahan. Kan begitu, Bu. Ini sampai sekarang apapun nggak ada. Satu. Kedua, peraturan menteri, Bu. Itu komite itu tidak dibenarkan berbisnis di situ. Ini berbisnis. Kenapa Bapak bilang berbisnis? Itu security itu siapa yang punya? Coba Ibu selidiki. Siapa yang punya security itu? Anggota komite. Oh, gitu. Hebat. Komite itu diangkat dari orang tuanya yang murid itu, Bu, masih aktif di sekolah. Ini ketua komite itu tahun berapa diangkat? Baru tahun ini ada anaknya di sekolah itu. Aneh ya, Bu. Jadi ini kepentingan-kepentingan semua dulu, Bu. Hah? Luar biasa, Bu. Saya pun heran. Ya, Bapak cukup berani mengungkapkan ini Loh. ke publik ya. Uang itu uang siapa? Ibu ya memang nggak berani, nggak ada uang ibu. Kan uang kami yang dikutip kan. Iya. Nah, apa nanti kalau dasar hukumnya apa ibu mau ribut? Uang ibu nggak ada dikutip kok ibu ribut. Tapi kalau kami wajar, Bu. Jadi penilaian Bapak terhadap keputusan kepala sekolah ini dengan meninggalkan anak Bapak sendiri gimana, Pak? Ya, Penilaian Bapak dengan guru kepala sekolah dan termaksud sekolah. luar biasa nih, Bu. Pak. Termaksud sangat-sangat luar biasa. Acungkan jempol untuk keberanian dia bikin kayak ini. Maunya itu, Bu, ya, seperti kepala dinas pun sudah langsung cek. Nah, hari Minggu itu. Dan dia sudah membuat rekomendasi ke PJ Gubernur supaya itu dicopot. Tapi entah kapan ya, nggak tahu ya, Bu, ya. Jadi Bapak merasa ini anak Bapak sebenarnya dikorbankan dengan keberanian Bapak ini dengan Iya. Oh, begitu. Saya rasa begitu. Itu dugaan Karena Bapak. nggak cocok, Bu. Dan dinas sendiri pun kalau diselidiki dinas nggak mungkin, Bu, sampai berani membuat rekomendasi. Ulang lagi, cek ulang lagi, tinjau ulang. Pasti dia sudah mendapat kebenaran, kan begitu, Ibu. Kalau nggak mungkin dia berani mengatakan begitu. Bapak berani melakukan sikap ini ada dukungan dari orang tua lain atau ada yang membackup nih, Pak? Atau sendiri aja Bapak. Hanya Tuhan yang kelihatan. dukung, Pak. Oh gitu. Ya, Tuhan yang dukung saya. Katakan yang benar, Nggak ada kasihan yang bawah. Jadi orang tua lain juga mendukung dengan sikap Bapak ini. Karena sebenarnya rasa orang tua Pak banyak yang merasakan seperti ini tapi tidak berani. Ya, Mungkin, karena nah. begitu. Takut, Bu. Takut. Ada, itu saya kasih, Bu, ya, nanti video anaknya sendiri, Bu. Uang dia mendapat PIP, dia ambil kepala sekolah, potong uang sekolah. Ngeri loh, Bu. Oh, sayang sekali Ibu Kepala Sekolah nggak bisa hadir ya. Tadi kok beliau bisa hadir kita bisa cross check langsung. Di Iya. sini kan kita mau memaparkan fakta yang Dipotong. sebenarnya. Ada, saya berani tanggung jawab. Ada videonya. Nonsen dia bilangkan kalau ada orang tua minta supaya diturunkan uang sekolahnya kami kasih, Pak. Ada, saya buat. Ada, saya datangi. Saya videokan gini, izin, Bu. Saya videokan. Berapa kali? 4 kali. Saya mohon di supaya di sekolah itu juga. Iya. Di Saya SMA mohon, negeri. iya. Masih pamili dari kepala sekolah ini lagi. Oh. Kalau aku kasih sama kau, murid yang lain minta macam mana? Itu jawabannya. Iya. Terus itu gimana Pak? Saya tertarik tadi omongan Bapak yang perkataan Ibu itu apa tadi Bapak bilang yang mungkin Bapak sedih tadi tuh? Ya, dikatakannya saya orang tua nggak tahu diuntung, sudah dibantu. Dibantu apa? Dibantu dalam hal apa itu maksud dia? Paling saya hanya tolong, ini memang sekolah di SMA Negeri 8 itu dikatakannya bantu, Bu. Hah? Aduh, kacau kita jawab. Maksudnya dibantu dalam gimana? Kan begini, Bu, kalau kita minta apa tuh, gimana ya namanya? Bu, alah saya pun lupa. Rekomendasi. Bahwasanya memang anak itu memang benar sekolah di SMA Negeri 8, surat keterangan lah. Oh, itu gitu. doang, tanda tangan dah. Gara-gara itulah bahasanya tuh orang tua nggak tahu diuntung.
Sedep pendidik kayak gitu ngomong. Tapi anehnya Bu ya, kalau kami yang rakyat jelata di ngomong, gol nggak ini? Hah? Nggak bisa jawab juga kalau Pak. Kalau kami orang tua yang rakyat jelata ngomongkan begitu sama orang yang kayak pejabatan, kami gol nggak? Tapi kenapa dia enak kali ngomong kayak gitu dah? Jadi Bapak nggak ada rencana untuk memindahkan anak Bapak dari ke sekolah lain? Kalau Pak, Enggak ya? Kenapa tuh Pak? ya kemerdekaan dia tuh Bu, menentukan sekolah mana dia, itu kemerdekaan dia, jangan kita ambil. Iya. Silakan. Apa nggak ada kekhawatiran nanti anak ini di sekolah itu tetap mendapat tekanan dari guru-gurunya atau dari Wali kelas. dari guru lah di situ. Ngapain deh yang belum terjadi dikhawatirkan Bu. Sama juga seperti ini saya melaporkan itu, nanti mana tahu begini jauh kali nggak jadi kita Bu. Kapan kita maju? Ya Pak. Jadi harapan kita kepada PJ Gubernur gimana untuk guru nih? Apakah Mencopot karena sudah didapat Pak kesalahan itu dari pihak sekolah SMA Negeri 8. Kesalahan itu dari kepala sekolah. mutlak ya Pak ya? Mutlak tidak ada yang lain-lain. Jadi saya minta PJ Gubernur itu mohon tindak lanjutilah rekomendasi dari dinas Pak. Kenapa? Malu loh kepala dinas Pak, nggak diterge sama kepala sekolah selaku bawahan. Gimana loh Pak? Ya. Hah? Ibu lah selaku orang tua. Anak ibu nggak nerge ibu gimana perasaannya? Apa dibiarkan bapak? Itu. Oh tidak dong ya. Itulah kan contohnya gitu loh Pak. Iya, iya. Gubernur, kepala dinas, kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah itu anak. Kepala dinas mama. Gubernur bapak, kan itu. Tapi ini kan Ombudsman udah keluarkan rekomendasi ya Bu ya. Kembali dulu ke Ibu ya. Andai kata lah rekomendasi Ombudsman itu tidak dilaksanakan rapat Dewan Guru itu sampai sekarang kan udah masuk ya ajaran baru, itu gimana Bu? Apa sikap kita nanti? Sedikit meluruskan ya, walaupun sebetulnya secara prinsip sama saja. Yang diterbitkan perwakilan itu namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan gitu ya. Kalau rekomendasi itu biasanya dari pusat, dari Ombudsman pusat. Nah, ini kaitannya dengan sebetulnya ini lebih ke mekanisme di kami saja sebetulnya. Cuma berkaitan, kalaupun misalnya ini tidak dilaksanakan, kalau sesuai dengan SOP-nya Ombudsman kan melaksanakan tindakan korektif, melaksanakan LHP itu kan kita kasih waktu 30 hari gitu ya. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, lantas apa, kita punya mekanisme lain, misalnya kita naikkan ini, kita eskalasi ke pusat, itu berpotensi bisa saja sampai ke rekomendasi gitu ya. Tapi pada prinsipnya sama, sifatnya sama, ini wajib dilaksanakan. Laporan hasil pemeriksaan ini sifatnya wajib dilaksanakan, tidak ditawar-tawar gitu ya. Maka yang tadi kita punya backup plan lagi kok misalnya ini tidak dilaksanakan. Hanya saja sampai sekarang sih kita optimis ini bisa dilaksanakan gitu. Karena kenapa saya sebut demikian, ketika kami penyerahan LHP dengan Kepala Dinas Pendidikan dan dengan Inspektorat, kan dari mereka juga cukup menyambut baik juga gitu. Artinya justru ini menjadi jalan buat mereka untuk melakukan pembenahannya. Mau dimulai dari mana ya? Dimulai dari LHP ini deh, coba dilaksanakan dulu apa yang perlu dilaksanakan. Dan lagi tindakan korektif kita di LHP itu kan yang kita minta untuk dilaksanakan itu bukan hanya sekedar kasuistis menaikkan kelas ini, enggak, tapi masalah yang lain kayak yang tadi. Kalau memang secara mekanisme, secara SOP mereka belum punya, ya di situ memang kita minta kok silakan disusun supaya biar apa, supaya nggak terulang lagi gitu. Kalau kita cuma memadamkan kebakaran saja, ini kan kita anggap ini yang kasusnya Pak Coki ini ada kebakaran. Kalau cuma dipadamkan saja tanpa dicari akar dari ini kenapa bisa kebakaran gitu ya akan berulang gitu ya. Maka untuk membackup ini supaya nggak kejadian lagi ke depan, gimana ya, diatur dengan baik di sekolah. Yang tadi kalau memang kriterianya begitu, ada nggak, dia udah diatur belum? Kalau belum ya silakan benahi secara prosedur di sekolah. Jadi ada pegangan gitu. ya Bu. Ada pegangan gitu. Kemudian kalau memang secara alur pembinaan di BK misalnya belum
firm gitu ya silakan disusun gitu. Jadi guru BK-nya juga punya panduan. Oh, si anak ini sudah nggak datang sebanyak 3 kali misalnya ya, 3 kali dan nggak ada keterangan. Oke, panggil gitu. Kemudian dipanggil misalnya orang tuanya nggak hadir dan tetap nggak bisa dibina. Oke, berarti terbitkan surat peringatan. Misalnya begitu ya. Nah, makanya hal-hal itu pun poin-poin yang kita mintakan untuk ditindaklanjuti juga kok gitu. Salah satunya secara kasuistis tadi si anak supaya dibatalkan tinggal kelasnya, dan kemudian secara makronya untuk sekolah itu untuk mencegah keulang lagi di masa yang akan datang ke anak yang lain kan bisa aja terjadi gitu ya. Maka perlu dirapikan administrasi segala macam di dalam internal SMA 8 itu sendiri, dan itu bisa dilaksanakan dengan apa ya, tentu pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat gitu ya. Kalau kita hanya mengharapkan kepala sekolah, barangkali mungkin ya beliau punya persepsi sendiri gitu ya, nggak perlu dilaksanakan yang ini karena kita sudah punya yang ini gitu. Persepsinya kan pasti begitu, bisa saja gitu, berpotensi begitu, tapi dengan pendampingan atau dikawal oleh dinas terkait gitu kan, kita sih optimis bisa dilaksanakan. Dan lagian yang kita minta juga bukan hal yang muluk-muluk untuk dikerjakan rasanya gitu ya. Dan ini bisa ya jadi panduan untuk sekolah-sekolah Betul, lain ya, betul, membuat betul. aturan yang jelas. Betul, jadi betul. ada pegangan sekolah-sekolah. Betul. Kalau sekian Iya. absennya ini Benar. ketentuannya gitu. Iya, dan kita benarkan nggak anak sampai nggak datang 34 kali tanpa keterangan itu? Enggak, sebetulnya enggak kita benarkan. Tetapi kan Bukan membenarkan ya, iya, Bu? enggak, kita nggak sedang membenarkan itu gitu. Tapi kan enggak begitu cara pembinaannya kan mestinya dilakukan bukan dengan cara begini gitu. Kalau sudah meninggalkan anak gitu kan udah nggak pembinaan lagi namanya gitu. Udah sanksi sebetulnya, udah lebih ke situ gitu. Jadi ini saya tambah Ibu kan Pak, kan sekolah itu kan mendidik, bukan jadi polisi, dia bukan jadi jaksa atau jadi hakim, ngambil keputusan aja terus. Oh gitu. Enggak loh, pendidikan harus bedakan. Mendidik, kita mendidik. Tugas berat guru, mendidik. Ya di lembaga sana bahkan begitu, dididik anak itu kan begitu. Bukan di sepak terjang selesai. Iya. Ya, ini dididik dong. Nanti mental si anak ini gimana Ah. gitu ya kan. Ya masih ada Bu sistem tinggal kelas itu Bu sekarang ini. Kebetulan kalau sekarang kan sependek yang saya tahu gitu ya. Kalau sekarang kan masih ada, sekarang memang udah diterapkan kurikulum merdeka, tetapi di beberapa angkatan gitu ya masih belum kurikulum merdeka yang berlaku gitu. Gitu juga dengan yang Pak Coki kalau yang kami dalami gitu. Kalau di SMA 8 itu untuk kelas 10-nya memang dia sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tapi kelas 11 dan kelas 12 dia masih kena di kurikulum K13. Jadi Masih ada berlaku tinggal kelas. Iya, masih ada memang tinggal kelas untuk yang K13, tapi untuk kurikulum merdeka memang kan sudah tidak lagi gitu ya. Itu saya dengar-dengar kok ada lagi tinggal Ya, kelas. karena kebetulan anak Pak Coki ini masih Kelas 11 di ya. K13, masih menggunakan kurikulum 13, memang masih berlaku soal tinggal kelas itu gitu. Tetapi ya itu tadi balik soal pengaturan dan sosialisasinya saat ini Aturannya soal disosialisasikan. Iya, benar. K13 itu batasnya mana? Dan Begitu. itu pihak orang tua belum pernah mendapat sosialisasi itu. Wah, nggak pernah loh Bu. Rugi mungkin ngasih uang minum sama orang tua. Minimal beli aqua kan. Jadi kan Pak Coki mau tahu nih juga setelah si anak tahu dia tinggal kelas itu gimana perasaan dan mentalnya Waktu itu pada saat itu menerima hasil rapot lah ya. Ya apalagi namanya wanita loh. Saya bilang, cuma saya naikkan. Kamu bodoh deh. Nah, kamu itu ayahmu pejuang untuk kebenaran. Gak apa-apa, kita buktikan siapa yang jagonya nanti. Oke? Nah, Gitulah Bapak menguatkan Iya. mental dia ya. Pada saat itu dia ada nangis atau gimana? nangis dia. Nangis ya. Nangis. Ya namanya kita aja pun kalau tinggal kelas laki-laki Itu nangis. dia kan? sendiri yang tinggal kelas dibikin gitu di Iya, kelas. begitulah. Oh, alah. Sesampai di rumah masuk kamar merenungkan diri atau gimana ya Pak? Nggak mau Coba makan. gara-gara ayah katanya. Jangan gara-gara ayah. Oh, gara-gara ayah dibilangnya. Iya. Oh. Karena dia pun berapa kali sudah diteror guru. Nanti kepala sekolah tuh di muka pintu gerbang. Mana ayahmu? Diundang nggak mau datang. Nah, begitu. Kan malu dia sama kawan-kawannya. Benar, salahnya ibu perempuan. Kalau nggak saya bukakan. Berapa kali dia mengatakan badan saya penuh tatu. Preman katanya. Kok tahu Bapak? Ya ada yang nyampaikan. Kan udah dibilang
dinding pun berkuping, Bu, ya. Nah, itulah dia, nyampe. Memang bertato Bapak? Tato apa? Palu pun nggak ada, jangankan tato. Gitu. Berarti bohong lah itu. Ya, begitulah supaya jatuh mental anak ini. Wah, itu tujuannya ke situ. Kita tahu kita juga orang pendidikan kok intelektual, cuma nasib yang nggak beruntung. Itu Kalau aja. apa nilai anak Pak ini cukup bagus ya. Cukup. Jadi nggak ada alasan untuk Nggak- tinggal kelas nggak ada, dengan Bu. nilai begitu ya. Oh tapi kena absensi tadi ya. Ya, itu katanya, kata dia Ibu ya. Itu lo gak terima ya. Nggak kita terima. Karena nilainya bagus, tinggal kelas hanya karena kata. Boleh aja dia bikin absen, tapi benar. Iya kayak kata Ibu Ombudsman Iya. tadi ya. Kan ada 3 hari ya tanpa keterangan, Iya, dipanggil. SPO 1, Iya. kedua, ketiga. Ini mana, Pak? Gak pernah datang surat itu. Nah, Cuman sekali dipanggil. sekali, Cuma sekali tanggal tanggal 10 10. Juni. Itu pun udah Juli. selesai Udah selesai, proses belajar mengajar. mengajar. Apa berlaku? Ya kan ya. SMA 8 ini cukup besar dulu, Bu, namanya. Tapi ini hancur, dibuatnya ini hancur sehancur-hancurnya. Dan saya pun maunya selektif lah. Gubernur selektif untuk memilih. Ini macam anak tangga loh, Bu. Yang pertama, kedua ini, yang ketiga nih. Bu Purba ini yang ketiga. Dugaan korupsi dan pungutan dia. Jongkol. Tanya. Coba apa? Aneh ya, Bu. Kayak anak tangga. Dulu ini Bu Purba ini wakil kepala sekolah dari Pancor. Kan aneh, Bu ya. Makanya tolong Iya. selektif. Nah, Selektif untuk memilih kepala sekolah. iya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah di akhir diskusi kita tentang polemik siswa SMA Negeri 8 yang tinggal kelas. Menurut orang tua siswi MS itu bukan karena absensi, tapi karena ada di luar itu. Selain itu karena ada dugaan kena laporan Iya. ke Polda terkait dugaan pungli. Nah, Ombudsman sendiri sudah melakukan pemeriksaan polemik ini dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaannya yang telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Sumut, ke pihak sekolah dan inspektorat. Kita di sini pemirsa Sipla hanya memaparkan fakta-fakta, bukti-bukti dari narasumber yang berkompeten, yang pelakunya langsung, sehingga kita tidak ada menyudutkan pihak manapun. Terima kasih kepada Bapak Coki Indra, Ibu Moriana Gultom dari Ombudsman, dan jangan lupa pemirsa Sipla untuk mendukung kami dengan cara memberikan komentar, share, dan subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih. Horas! Horas.